39 tahun yang lalu, Dewan Gereja Indonesia dulu sebelum ada PGI, ada DGI, berusaha untuk menyatukan pelayanan diakonia, pelayanan kesehatan oleh gereja-gereja, baik yang menjadi anggota DGI maupun yang bukan anggota DGI. Oleh karena itu, Persatuan Pelayanan Kristen untuk Kesehatan di Indonesia adalah satu-satunya organisasi pelayanan yang mewadahi pelayanan kesehatan gereja, baik yang ekumenikal maupun yang evangelical. Nah, itulah khasnya dari Pelkesi. Didirikan oleh para senior-senior kita di kota Baligi 39 tahun yang lalu. Misinya apa? Sebetulnya adalah menjalankan misi gereja untuk menjalankan misi kesehatan yang mengutuhkan. Artinya adalah bagaimana gereja-gereja dapat melaksanakan misi pelayanan kesehatan sebagai sarana untuk membawa masyarakat mempunyai kesehatan yang utuh, seperti halnya yang sudah digariskan oleh WHO. Oleh karena itu, Pelkesi tidak hanya menguatkan pelayanan-pelayanan kesehatan melalui rumah sakit agar dapat melayani semuanya, khususnya mereka-mereka yang tidak beruntung maupun mereka-mereka yang tidak mempunyai akses. Artinya, rumah sakit anggota Pelkesi melayani baik di rumah sakit kepada siapa saja secara inklusif maupun kepada masyarakat yang ada di luar rumah sakit. Nah, masyarakat yang di luar rumah sakit difokuskan lebih kepada pelayanan preventif, promotif, dan rehabilitatif. Karena memang kesehatan itu mahal dan dapat dicegah sebanyak-banyak mungkin masyarakat bisa lebih sehat kalau pelayanan kesehatan preventif, promotif, dan rehabilitatif itu dikembangkan. Semuanya yang dulu dilaksanakan berbasis institusi, tapi sekarang oleh Pelkesi dikembangkan yang berbasis masyarakat. Selain itu, saudara-saudara, dalam menjalankan misi ini, Pelkesi berusaha mendukung pemerintah Indonesia yang mempunyai mandat untuk menjalankan pelayanan kesehatan yang berkualitas ini melalui berbagai macam kegiatan advokasi agar pelayanan kesehatan di Indonesia lebih berkualitas, lebih menjangkau sebanyak mungkin masyarakat, dan universal akses kesehatan di Indonesia bisa dicapai dengan sebaik-baiknya. Halo, saya Rita Hutmani Panggabean. Saat ini saya memegang program PHC, Primary Health Care, atau bahasa Indonesia dasarnya program kesehatan primer. Saya menangani program ini di komunitas. Saat ini program dampingan kami ada di tiga provinsi, Sumba Timur, Sumba Barat, dan Ambon. Hai, selamat siang. Saya Asina Indira. Saya baru bergabung di Pelkesi sejak Januari 2022 ini. Cukup banyak dan saya senang melayani dan bekerja di Pelkesi. Saat ini saya memegang di program kesehatan ibu dan anak, terutama untuk penguatan rumah sakit di bagian untuk penanganan kegawat daruratan ibu hamil dan anak dan neonatal di 3 rumah sakit di WK Bubak, Rumah Sakit Linde Moripa, Rumah Sakit Linde Mara di Wengapu, dan Rumah Sakit Sumber Hidup di Ambon. Halo, saya Reinhard Manik. Saya di Sekretariat Nasional Pelkesi di Finance, di keuangannya. Jadi sehari-hari saya ngurusin keuangan, project terutama BIFDW.
dan termasuk untuk pembayaran tagihan-tagihan yang berhubungan dengan Sekretariat Nasional di Jakarta. Nama saya Ita Tarigan. Pada proyek BFDW ini saya sebagai staf administrasi. Sehari-hari saya membantu program dalam menyiapkan TOR atau surat menyurat ke BFDW, surat menyurat juga kepada rumah sakit anggota PLKSI. Selain itu juga mengurus keperluan rumah tangga, seperti misalkan membeli kebutuhan dapur, kebutuhan kantor, atau yang disebut dengan ATK. Halo, nama saya Luki Faunda Laimane. Saat ini posisinya sebagai koordinator kesekretariatan. Salah satu job desk-nya adalah untuk mengurusi surat-surat yang dikeluarkan oleh lembaga, juga untuk menginventaris semua barang-barang aset kantor. Pokoknya yang berhubungan dengan kesekretariatan dan dengan kekaryawanan dan alur kerjanya kantor gitu, di kantor sini. Saya Irawati Manulang di PLKSI sebagai Direktur Eksekutif, dan sehari-hari saya menangani program maupun organisasi secara nasional. Nah, untuk saat ini isu yang sedang kami fokuskan ada 3 hal. Yang pertama pada penguatan rumah sakit, khususnya di dalam masa-masa pandemi ini. Kemudian yang kedua juga penguatan untuk layanan yang berbasis masyarakat, baik yang langsung dengan masyarakat maupun juga dengan mitra-mitra PLKSI seperti gereja, jemaat-jemaat maupun juga stakeholder lainnya. Dan di dalamnya juga kita juga berfokus pada penanganan pengurangan risiko bencana, di mana kita tahu akhir ini di Indonesia sebagai wilayah yang rawan terhadap bencana, juga kami fokuskan di sana. Kemudian kami juga memperkuat untuk riset, karena PLKSI sebagai lembaga yang akan berperan besar pada advokasi itu perlu melakukan kajian-kajian terhadap kondisi-kondisi yang ada di wilayah-wilayah anggota PLKSI. PLKSI beranggotakan dominasinya adalah rumah sakit ya. Kita ada 75 rumah sakit Kristen di Indonesia. Memang tidak di semua provinsi, tetapi kita tersebar di beberapa provinsi besar, dan itu berintegrasi juga dengan wilayah-wilayah sampai di tingkat kabupaten kota. Kemudian kami juga punya klinik di bawah gereja maupun juga yayasan, kemudian juga institusi pendidikan, bahkan juga perorangan yang concern terhadap kesehatan. Nah, untuk kerjasama PLKSI dengan stakeholder, yang pasti kita dengan pemerintah ya, dengan Kementerian Kesehatan. Jadi PLKSI sudah sejak 2010 itu memiliki MOU dengan Kementerian Kesehatan, di mana kami perkuat khususnya untuk pemberdayaan dan kesehatan masyarakat maupun juga untuk layanan fasilitas kesehatan. Jadi ini setiap tahun kami bersama-sama dengan Kementerian Kesehatan itu menyusun rencana kegiatan atau program yang kita sinergikan dengan isu strategi dari Kementerian Kesehatan. Periode tahun ini itu ada 5 masalah kesehatan yang harus kita juga terlibat di dalamnya. Yang pertama itu adalah masalah kesehatan ibu dan anak, khususnya dalam penurunan angka kematian ibu dan anak di Indonesia itu sangat tinggi, yang belum terjadi penurunan yang signifikan. Kemudian yang kedua itu percepatan penurunan stunting.
Stunting ini anak yang kerdil, di mana itu terjadi karena persoalan pada masa ibu hamil, bahkan juga sebelumnya pada masa usia-usia remaja putri yang sangat tinggi kasusnya kekurangan terjadinya anemia atau kekurangan zat besi. Kemudian juga upaya kita untuk mencegah penyakit-penyakit karena sindrom metabolik. Jadi penyakit-penyakit tidak menular ini juga semakin banyak, dan itu sangat terlihat sekali ketika Riskesdas tahun 2018 dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa angka penyakit-penyakit degeneratif ya itu sangat tinggi, dan ini menjadi konsentrasi PLKSI juga. Lalu yang keempat itu berkaitan dengan upaya untuk hidup sehat. Jadi gerakan masyarakat hidup sehat itu sangat dibutuhkan di masyarakat Indonesia. Jadi perilaku hidup bersih dan sehat merupakan sesuatu yang sangat sederhana, tetapi kita tidak memperhatikan itu atau kurang menjalankan itu, dan ini menjadi upaya pemerintah bersama masyarakat untuk terus menggalakkan pola hidup sehat. Dan yang terakhir atau yang kelima itu memang upaya untuk bermitra dengan semua stakeholder, termasuk kita PLKSI sebagai bagian dari organisasi masyarakat ya, itu juga harus bergandengan tangan dengan semua stakeholder lainnya, baik di kementerian, lembaga maupun juga akademisi dan yang kita tahu sebagai pentahelik. Jadi itu isu yang juga menjadi fokus kami, karena kami berperan di PLKSI untuk advokasi dari tingkat basis kita yang ada di anggota, itu di tingkat desa, kampung, sampai ke tingkat provinsi dan tingkat pusat. PLKSI juga fokus pada pelayanan kesehatan primer, di mana kita memperkuat layanan kesehatan seperti rumah sakit. Rumah sakit itu tidak semata-mata melakukan pelayanan untuk pasien yang datang ke rumah sakit. Jadi mereka juga melakukan pendekatan kepada masyarakat sebagai bagian upaya pencegahan dan promosi kesehatan bagi masyarakat. Nah, ini pun banyak kita lakukan di daerah-daerah, khususnya daerah-daerah Indonesia Timur, Indonesia Barat yang tinggi persoalan-persoalan yang tadi saya sampaikan pada 5 masalah besar yang terjadi di Indonesia. Nah, untuk pelayanan kesehatan primer ini sebenarnya banyak kendala ya di kita, khususnya dengan pemerintah maupun juga dengan stakeholder yang masih sangat sedikit sekali, karena pemerintah sendiri kan sebenarnya mereka itu banyak pada tataran regulasi, kemudian bagaimana mereka melakukan monitoring. Tetapi ketika ada persoalan-persoalan di daerah, itu tidak gampang diakomodasi oleh pemerintah daerah. Nah, inilah yang membuat PLKSI berupaya untuk bagaimana membantu masyarakat yang ada di daerah yang bisa didampingi oleh anggota-anggota PLKSI seperti rumah sakit, klinik, bersama-sama dengan gereja. Itu kita bisa mengupayakan pencegahan ataupun health promotion ya, promosi kesehatan untuk membantu masyarakat itu bisa menolong dirinya sendiri dengan melakukan hal yang paling sederhana seperti pola hidup bersih dan sehat. PLKSI juga sejak tsunami ya, kita memang mulai memikirkan bahwa mobilisasi terhadap tenaga kesehatan anggota-anggota PLKSI di dalam upaya melakukan penanganan saat bencana itu juga menjadi fokus PLKSI hingga saat ini. Jadi kami mempersiapkan anggota-anggota yang ada di rumah sakit itu sebagai tim siaga bencana, dan di PLKSI sendiri dikelola oleh satu bidang yang kami sebut adalah PEDRU. Jadi PLKSI Disaster Response Unit. Jadi satu unit yang memang akan bersama-sama dengan rumah sakit. Jadi rumah sakit membentuk tim, atau minimal rumah sakit itu punya orang yang memang sudah dipersiapkan oleh rumah sakit ketika terjadi bencana. Nah, sejauh ini PLKSI juga sudah menjadi
anggota dari salah satu aliansi yang ada di tingkat global, yaitu Egg Alliance. PLKSI sebagai forum convener untuk Indonesia, di mana kami ada beberapa lembaga nasional maupun lembaga internasional yang ada di Indonesia itu bergabung di Egg Indonesia Forum. Nah, sejauh ini untuk bencana yang terjadi di Indonesia, kita langsung dalam waktu 2 kali 24 jam itu mempersiapkan alert atau informasi yang paling dini yang harus kita sampaikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan seperti Egg Alliance sendiri. Lalu kita akan berkoordinasi dengan rumah sakit di wilayah yang paling dekat dengan bencana. Kemudian kita menyiapkan tim yang akan dimobilisasi langsung ke daerah bencana. Nah, ini biasanya bisa berlangsung 2-1 bulan. Setelah itu kita akan lebih fokus pada upaya untuk memperkuat health promotion-nya. Karena kita tahu bahwa ketika terjadi bencana, banyak pengungsian dengan kondisi lingkungan yang kurang baik, dan ini sangat rawan dengan kembali meningkatnya penyakit-penyakit menular ataupun penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kebersihan lingkungan maupun juga perilaku kurang sehat dari setiap masyarakat yang berkumpul dalam satu tempat yang tidak terperhatikan ya lingkungannya. Jadi health promotion itu menjadi fokus kami setelah bencana lewat dalam 1-2 bulan. Nah, ini pun saat ini PLKSI sedang mempersiapkan rumah sakit karena kita sudah diminta oleh Kementerian Kesehatan, khususnya dari Pusat Krisis Kesehatan, bahwa khusus untuk kesehatan atau dalam hal penanganan medis itu sudah dialihkan ke Kementerian Kesehatan. Jadi PLKSI bergabung dengan Pusat Krisis Kesehatan itu untuk mengkoordinasikan tenaga kesehatan medis dan non medis ketika terjadi bencana. Dan inilah yang sedang kami siapkan saat ini. Ada beberapa rumah sakit yang sedang kami assess untuk melihat kapasitas yang dimiliki. Nah, kemudian kami akan membekali mereka mempersiapkan rumah sakit. Apakah nanti satu rumah sakit besar yang seperti misalkan ya di Yogyakarta itu kan ada rumah sakit Bethesda, itu rumah sakit tipe B. Apakah rumah sakit ini bisa menjadi satu tim sendiri yang bisa kita registrasikan ke Kementerian Kesehatan sebagai satu EMT ya. EMT itu adalah emergency disaster team, atau juga beberapa rumah sakit kita yang kelasnya kelas C atau kelas D itu bisa kita gabungkan menjadi satu tim, dan itu yang akan kita daftarkan ke Kementerian Kesehatan. Saat ini proses itu yang sedang kami lakukan untuk mempersiapkan mereka. PLKSI juga fokus dan harus memperkuat advokasi, karena PLKSI sudah di level nasional dan kita juga sudah banyak memiliki jejaring baik di tingkat daerah, provinsi, bahkan di tingkat nasional dan tingkat internasional. Jadi memperkuat advokasi di sini memang sesuatu yang tidak gampang ya. Kami berusaha untuk memiliki data dan informasi yang valid, dan itu bisa kami dapatkan di anggota-anggota PLKSI yang ada di daerah, terutama daerah-daerah yang sangat tinggi ya kasus-kasus kesehatan yang terjadi di sana. Contoh, saat ini kita fokus pada penurunan angka kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir. Nah, ini paling banyak itu di Indonesia Timur. Kita masuk pada wilayah NTT, wilayah Maluku, bahkan wilayah Papua. Nah, dalam upaya advokasi ini, data-data dari mereka itu sangat penting. Ketika kita mau menyampaikan ini kepada pemerintah ataupun kepada legislator kita di Indonesia ini
itu kita harus berdasarkan data dan fakta. Nah, sejauh ini itu sangat membantu PLKSI. Namun kalau kita tidak bisa mendapatkan data-data karena PLKSI sendiri memiliki keterbatasan. Resources kami yang ada di daerah itu merupakan anggota-anggota yang juga mereka sangat terbatas dari sisi SDM, terbatas dari sisi pembiayaan, sehingga PLKSI pun harus memikirkan itu. Nah, inilah yang menjadi tantangan kami saat ini. Kami ingin bergerak sampai ke tingkat nasional, tetapi kami membutuhkan resources, terutama data informasi itu di tingkat daerah atau di tingkat grassroots. Nah, kami mencoba untuk berjejaring ya dengan teman-teman seperti di JKLPK juga, dengan teman-teman di jaringan Cakomkris khusus untuk yang bencana ya, maupun juga di jaringan di tingkat pemerintah ya, seperti ada wadah-wadah kemitraan di dalam penanggulangan penyakit-penyakit tertentu. Namun pada kenyataannya kita masih tetap harus mencari resources untuk bisa sampai ke daerah-daerah yang ada di wilayah binaan PLKSI atau ada anggota-anggota PLKSI di sana. Oleh karena itu, kami memang masih berusaha dengan mitra-mitra luar negeri khususnya agar upaya-upaya untuk mendapatkan akses ya bantuan agar PLKSI bisa mendapatkan informasi data yang real, yang memang valid di daerah-daerah itu masih menjadi pergumulan kami untuk kami bisa mendapat mitra-mitra yang selalu bisa membackup hal ini. Itu tantangan kami dalam upaya kami untuk terus memperkuat advokasi di PLKSI, karena untuk isu kesehatan sendiri masih sangat kurang ya, terutama lembaga-lembaga Kristen di dalam bidang kesehatan. Nama saya Dedi Mulyono Yenam, saya adalah pelaksana program piloting Rumah Sakit Inklusi. Rumah Sakit Immanuel merupakan rumah sakit swasta di Kota Bandung. Rumah Sakit Immanuel berdiri sejak tahun 1910. Rumah Sakit Immanuel merupakan rumah sakit swasta pendidikan utama Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha. Rumah Sakit Immanuel bekerja sama dengan PLKSI. Bekerja sama dengan PLKSI tentunya sesuai dengan nota kesepakatan Sekretaris Nasional PLKSI dan Rumah Sakit mengenai piloting Rumah Sakit Inklusi. Adapun beberapa program diantaranya adalah yang pertama yaitu tentang pelatihan bagaimana menjadi satu rumah sakit yang inklusi. Kemudian ada program berikutnya yaitu mengenai pelaksanaan kegiatan, baik itu kegiatan yang dilakukan secara internal di rumah sakit maupun eksternal. Kemudian sebagai jejaring untuk stakeholder, terutama pemerintahan daerah setempat. Kemudian kita akan melakukan beberapa evaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan, baik itu mengenai kegiatan edukasi maupun tentang peningkatan sarana prasarana di Rumah Sakit Immanuel yang merupakan sebagai percontohan rumah sakit inklusi. Dalam melaksanakan kegiatan tentunya selain kita diberikan support, motivasi, baik secara material maupun moral. Begitu besar kerjasama yang kita lakukan bersama PLKSI dan Rumah Sakit Immanuel. Ada beberapa hal yang perlu kita sikapi dari hasil kegiatan yang telah kita lakukan, walaupun sebenarnya Rumah Sakit Immanuel belum seoptimal menjadi rumah sakit inklusi. Kami harapkan ke depannya Rumah Sakit Immanuel dapat berkembang dan menuju rumah sakit inklusi. Beberapa kegiatan yang telah kita lakukan diantaranya yang pertama, baik secara internal maupun eksternal, yaitu pelaksanaan edukasi terutama terhadap
pasien-pasien geriatri atau lansia dan pasien disabilitas. Kita lakukan bekerja sama dengan PKRS atau Promosi Kesehatan Rumah Sakit Immanuel. Tentunya dengan pendampingan dari pihak Pelkesi. Beberapa kegiatan selanjutnya adalah pelaksanaan untuk perubahan atau penambahan sarana prasarana atau fasilitas yang ada di Rumah Sakit Immanuel yang menuju ke Rumah Sakit Inklusi. Adapun perubahan-perubahan sesuai dengan program yang telah dicanangkan untuk menuju Hospital Inklusi, diantaranya kita membuat jalan landai, kemudian kita memasang hand railing, kemudian kita menyiapkan tempat duduk prioritas untuk disabilitas. Kemudian kita juga menyiapkan atau merubah atau menambah huruf braille pada tombol lift, kemudian adanya voice lift sehingga untuk pasien-pasien yang tunanetra bisa mendengarkan ketika mereka menuju ke tangga atau ke lift ruangan berikutnya. Kemudian kita juga mengadakan atau menyiapkan sarana prasarana untuk tangga edukasi dan kita juga menyiapkan untuk toiletnya untuk khusus pasien-pasien disabilitas. Pelkesi bergabung di JKLPK, persisnya saya memang kurang tahu tahunnya ya, tetapi yang saya pahami sejak tahun 90-an itu Pelkesi sudah bergabung dengan JKLPK. Karena waktu itu kan posisi saya memang masih di staf ya. Nah, manfaat Pelkesi bergabung dengan JKLPK khususnya di level nasional itu sangat membantu sekali, khususnya dalam kita melakukan upaya-upaya advokasi. Jadi ketika JKLPK bisa memfasilitasi ya, mengakomodasi lembaga-lembaga Kristen yang ada di jaringan JKLPK, itu membantu kita juga untuk bisa mendapatkan isu-isu yang bisa bersinggungan. Jadi cross cutting isu itu sangat baik sekali ketika itu bisa diakomodasi oleh JKLPK. Dan kami merasakan itu pada saat awal pandemi yang lalu. Bagaimana kita bersama-sama dengan lembaga-lembaga Kristen yang lain itu melihat dari sisi yang berbeda-beda terhadap isu pandemi COVID-19. Nah, dari situ kita bisa bersama-sama juga saling mengisi, saling melengkapi, dan juga kita bisa memperluas rekomendasi kita kepada pemerintah, bahkan kepada komisi DPR ya, itu sangat terlihat sekali bagaimana kita bisa sangat terbantu ketika kita bersama-sama dengan JKLPK. Jadi cross cutting isu itu yang saya melihat poin penting ketika kita bergabung, karena JKLPK kan memiliki berbagai lembaga Kristen yang memiliki konsentrasi yang berbeda-beda. Tetapi ketika cross cutting isu itu bisa menyatukan kita, dan kita akhirnya saling memperkuat di masing-masing lembaga, tetapi juga ada hal-hal yang bisa kita bersama-sama. Itu yang saya lihat sangat baik di JKLPK, yang ini yang perlu diperkuat terus dikembangkan. Sebagai contoh untuk saat ini ya, Pelkesi kita kan fokus pada kesehatan ibu dan anak. Nah, untuk anak saya melihat bahwa ada lembaga-lembaga di JKLPK yang juga fokus, seperti panti ya, yang banyak juga mendampingi anak-anak, baik anak-anak berkebutuhan khusus ya, maupun juga KDM ya. Banyak anak-anak yang anak-anak jalanan yang mereka juga dampingi dan mereka bisa memberikan pendidikan yang baik. Nah, kami di Pelkesi juga melihat bahwa kesehatan anak itu juga perlu kita perhatikan dengan persoalan stunting saat ini. Nah, hal-hal kayak gini ini yang saya melihat bahwa
sangat baik sekali kalau JKLPK bisa memfasilitasi, mengkoordinasikan, dan kalau ada satu isu yang akhirnya ini bisa kita angkat bersama-sama di tingkat nasional, misalkanlah kepada Kementerian Sosial kah, atau kami dari Kesehatan di Kementerian Kesehatan, itu sangat baik sekali. Nah, untuk di tingkat regional saya pikir isunya hampir sama ya, tetapi mungkin karena wilayah kita jadi lebih diperkecil ya. Yang saya lihat sih koordinasi kita memang harus terus ditingkatkan ya. Kemudian juga kita bisa mungkin ada joint program yang bisa disinergikan antar anggota-anggota di wilayah tertentu. Tapi satu hal yang saya juga masih perlu sampaikan juga kepada khususnya untuk teman-teman di JKLPK, karena kan ada di regional yang banyak ya. Nah, Pelkesi itu sebenarnya kan nggak cuma ada di Jabodetabek. Pelkesi itu ada di wilayah Jawa, di wilayah Kalimantan, di Jawa, di Sumatera. Nah, ini yang mungkin harus ada pendekatan ya dengan Pelkesi yang ada di wilayah-wilayah. Pelkesi ini kan pusatnya di Sekretariat Nasional, tapi kami ada 5 wilayah. Wilayah 1 itu ada Sumatera, wilayah 2 ada di Jawa dan juga ada di Kalimantan, wilayah 3 itu juga ada di Jawa, dan wilayah 4 malah ada di Sulawesi, Maluku, Papua ya, sampai wilayah 5 juga. Nah, artinya ini yang mungkin perlu didorong oleh JKLPK tingkat region untuk bisa mengajak anggota-anggota Pelkesi yang ada di wilayah itu bergabung dengan JKLPK tingkat region. Kalau kami di sini memang kan lebih karena dekat dengan Jabodetabek, itu memang kita bisa memperkuat, maksudnya bisa ya mengajak. Tetapi kalau untuk di region yang lain, kami berharap pengurus Pelkesi wilayah itu bisa diajak dan mereka bisa bergabung dengan JKLPK tingkat region. Nah, untuk peran Seknas dari JKLPK, saya sih melihat ini sangat baik ya, sangat baik untuk isu-isu yang tadi saya katakan. Jadi selama ini kita melihat ada seri-seri diskusi yang diperankan oleh Seknas, itu sangat baik sekali, karena kadang-kadang Pelkesi kan tidak fokus pada isu-isu yang non kesehatan, tetapi dengan kami diajak, akhirnya kami bisa melihat apakah ini juga nantinya ada peran Pelkesi dalam bidang kesehatan itu untuk juga berkontribusi. Jadi menambah wacana, wawasan bagi Pelkesi untuk melihat dari sisi lain. Itu yang kami sangat melihat manfaatnya besar ketika Seknas bisa memfasilitasi diskusi-diskusi yang berlangsung. Baru-baru ini saya ikut juga dalam diskusi yang kejadian ini ya, kejadian Pak Ferdi Sambo ya. Itu saya pikir oh iya ya, ada hal-hal yang kita sebenarnya nggak perlu terlalu dalami, tetapi kita akhirnya tahu dan akhirnya kita juga bisa mengkomunikasikan ini ke anggota kita. Artinya ada hal-hal yang kita jangan terlalu jauh, tetapi ada hal-hal yang kita perlu juga sampaikan kepada anggota kita, dan kita menjadi ya semacam penerus ya untuk melakukan pencegahan dalam informasi-informasi yang tidak benar. Itu sangat baik, dan ini saya berharap ditingkatkan terus oleh Seknas untuk bisa memfasilitasi isu-isu yang terjadi di Indonesia, walaupun bukan menjadi isu Pelkesi, tetapi kami sangat senang bisa mengikuti itu.